Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Satria, mahasiswa Pasca Sarjana Undri, Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan ini ingin memaparkan tentang cabang-cabang filsafat pada mata kuliah Filsafat Ilmu di bawah asuhan Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah AR MHub. Baiklah. Yang pertama, cabang filsafat itu ada 5. Yang pertama, metafisika, epistemologi, logika, etika, dan estetika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani, bisa dimaknai sebagai suatu hal yang ada di belakang atau di balik benda-benda fisik seperti bergerak, berubah, hidup, dan mati. Menurut Jamak tahun 2009 mengatakan bahwa metafisika merupakan kajian atau pemikiran mengenai sifat yang paling dalam dari keberadaan atau kenyataan. Metafisika mengkaji masalah-masalah ontologi, masalah kosmologi, dan masalah antropologi. Masalah ontologi. 1. Apa yang dimaksud dengan eksistensi, keberadaan atau ada itu? Yang kedua, bagaimana pengelompokan dari eksistensi, keberadaan atau ada? Yang ketiga, apa sifat dasar dari keberadaan atau kenyataan? Sedangkan masalah kosmologi yaitu yang berhubungan dengan asal-usul, struktur atau susunan alam dan perkembangannya. Antara lain, 1. Apa jenis keteraturan di alam? 2. Apakah itu ruang dan waktu? Yang ketiga, masalah antropologi atau manusia. Bagaimana terjadinya keterkaitan jiwa dengan badan? Apa itu kesadaran, bebas atau tidak manusia sebagai makhluk? Itu masalah-masalah dalam ilmu. Yang kedua, epistemologi. Dikatakan juga teori pengetahuan. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Jadi epistemologi memiliki definisi berupa bagian filsafat yang membahas tentang sumber atau asal mula, metode, sahnya, dan struktur pengetahuan. Yang ketiga, logika. Logika adalah cabang ilmu filsafat yang memiliki hubungan dengan aktivitas berpikir. Berasal dari bahasa Yunani, logos yang artinya uraian, teori, kata, atau nalar. Jadi, logika bisa diartikan sebagai ilmu kecakapan untuk berpikir dengan lurus ataupun alat. Objek material dari logika adalah proses berpikir, dan objek formalnya adalah kebenaran dalam berpikir. Permasalahan epistemologi yaitu bagaimanakah orang-orang dapat mengetahui suatu hal? Sumber pengetahuan tersebut dari mana didapat? Bagaimanakah keberlakuan pengetahuan tersebut bisa dinilai? Yang keempat cabangnya itu etika. Etika adalah cabang filsafat yang disebut juga filsafat moral. Objek kajiannya ialah perbuatan atau tingkah laku manusia yang dengan bebas dan sadar dilakukan. Objek formalnya ialah keburukan dan kebaikan bermoral atau tidak dari perbuatan tersebut. Yang terakhir, estetika. Cabang estetika disebut juga dengan filsafat keindahan, digambarkan sebagai keindahan dan kejelekan. Estetika berhubungan dengan nilai, bukan moral. Menurut Hammersma tahun 1981, filsafat dapat dibagi menjadi 4 bidang utama. Yang pertama, filsafat mengenai pengetahuan, terdiri atas kritik ilmu, epistemologi, dan logika. Yang kedua, filsafat mengenai semua kenyataan, terdiri atas antropologi, teologi, metafisik, dan kosmologi. Yang ketiga, filsafat mengenai tindakan, yaitu estetika dan etika. Dan yang keempat, sejarah filsafat. Secara sistematis, pembagian filsafat berlandaskan pada sistematika yang ada pada kurikulum akademis menurut De Liangji tahun 1997 adalah yang pertama metodologi yang memuat teori tentang metode, yang kedua epistemologi tentang pengetahuan, yang ketiga estetika tentang keindahan, yang keempat metafisika tentang hal yang ada, yang kelima etika tentang moral, dan yang keenam logika atau penyimpulan, terakhir sejarah filsafat. Berdasarkan ada struktur pengetahuan filsafat yang berkembang sekarang ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, filsafat sistematis.
yang membahas tentang epistemologi, metafisika, logika, metodologi, etika, dan estetika. Yang kedua, filsafat khusus, membahas tentang filsafat kebudayaan, seni, sejarah, pendidikan, hukum, bahasa, politik, budaya, kehidupan sosial, agama, dan nilai. Yang ketiga, filsafat keilmuan, membahas tentang ilmu-ilmu fisik, matematika, linguistik, biologi, ilmu sosial, dan psikologi. Menurut Hamdi tahun 1994, dalam memahami ilmu filsafat secara baik, paling tidak harus mempelajari 5 bidang pokok, yakni 1. Metafisika, 2. Epistemologi, ketiga logika, keempat etika, dan terakhir sejarah filsafat. Oke, sekian pemaparan dari saya tentang cabang-cabang filsafat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.